Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan fisika khususnya sub gerak lurus. Dimana kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Suatu benda bergerak lurus dengan grafik X terhadap T, dalam hal ini jarak terhadap waktu, ditunjukkan pada gambar berikut. Kita lihat sumbu kartesius khususnya absis diganti dengan waktu dan sumbu ordinat diganti dengan jarak. Kata soal, hitung A kecepatan gerak benda, B tangen alfa, dan bandingkan hasilnya dengan hasil perhitungan yang A. Ini sebelumnya kita sudah ketahui bahwa kata jarak terhadap waktu, kita bisa mencari jenis kecepatannya cukup mencari harga tangen dari sudut itu. Tapi yang pertama kita lihat kecepatan dari benda tersebut. Kita lihat rumusnya adalah kecepatan F S per T. Nah, gerak lurus beraturan. Di mana ini adalah S itu adalah sebenarnya perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Maka jarak yang pertama itu 0, ya, jarak yang keduanya itu 80. Atau misalnya S0, S1, ini waktu terakhir, waktu yang awal. Jarak pertamanya 0, jarak keduanya itu 80 meter. Ini kita balik, ini misalnya S2 dengan S1. S2-nya 80. S1-nya pas titik 0. Waktu yang terakhirnya 5. Waktu awalnya 0, jadi 80 per 5. Itu 80 bagi 5 sama dengan 16. Jadi kecepatan dari benda materi itu, kecepatan konstan 16. Ingat kalau fisika harus pakai satuan. Dalam hal ini ada soal meter per detik. Langsung bisa kita baca dari soal. Pertanyaan B, tangen suatu sudut. Carilah tangen suatu sudut dan bandingkan hasil dengan A. Kita lihat tangen alfa itu pelajaran dari dasar dari trigonometri. Tangen suatu sudut adalah perbandingan depan sudut dengan pada sudut. Jadi depan sudut dalam hal ini adalah tersebut AB pada sudut OA. Maka AB-nya itu jelas panjang dari sisi ini, AB-nya 80. Panjang dari sisi OA adalah 5 sama dengan 16. Nah, tangen alfa 16 ini menunjukkan kecepatan dari benda atau materi tersebut yang sudah kita ambil kesimpulan di episode sebelumnya. Jadi dengan dua cara untuk mencari suatu kecepatan gerak lurus beraturan, andai kata grafiknya dilukis berdasarkan jarak terhadap waktu. Pertama dengan memakai rumus yaitu S per T. Yang kedua bisa juga dicari dengan tangen suatu sudut dari segitiga itu, di mana tangen dari suatu sudut adalah perbandingan depan sudut dengan pada sudut. Dalam hal ini depannya AB pada sudutnya OA. OB ini adalah sisi miring dari suatu segitiga siku-siku OAB. Sekarang masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah titik setelah bergerak selama 6 detik. dengan kecepatan tetap sebesar 10 cm per detik. Nah,
Ini sudah dikatakan jelas di dalam soal bahwa dia bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti dia bergerak dengan gerak lurus beraturan. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan. Langsung bisa kita jawab dari soal nomor 3 ini, di mana S adalah kecepatan dikalikan waktu. Kita langsung masuk substitusi variabel yang diketahui, di mana kecepatannya adalah 10 sedangkan waktunya 6 sekon. Berarti 10 T-nya itu 6 detik sama dengan 60. Tentu satuannya cm. Inilah panjang lintasan yang ditempuh oleh titik tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 2. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah benda bergerak lurus ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon dari titik yang terletak 10 meter di sebelah kanan titik acuan 0. Berapa jarak yang telah ditempuh benda selama 4 sekon? Nah, di sini kita lihat ada suatu titik acuan 10 meter dari benda tersebut. Kita lihat di sini, ini termasuk juga contoh dari soal gerak lurus beraturan. Kita sketch dari lintasannya kira-kira seperti ini. Ini nolnya, dia terletak 10 meter. Nah, ini 10 meter. Maka benda ini adalah seperti ini. Kanan dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, tentu konstan. Jadi ada suatu jarak awal dari benda bergerak. Ini kita makan jarak awal. Ditanyakan berapa jarak yang telah ditempuh benda selama 4 sekon. Ini bisa kita langsung masuk rumusnya. S sama dengan jarak awal plus P dikali T, dimana jarak awalnya sudah tahuan 10, kecepatannya 5 meter per sekon, sedangkan waktunya 4 sekon. Maka 10 5 kali 4 20 sama dengan dia berjumlah 30 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda tersebut yaitu 30 meter. Jadi variasi soal nomor 4 ini adalah ada jarak awal dari titik acuan yang dimaksud. Jadi benda sudah berada 10 meter di titik acuan awal, baru dia bergerak. Sedangkan sus nomor 3, dia dari titik acuannya memang dari titik acuan 0. Maka jarak awal yang nomor 3 itu adalah dianggap 0, maka dia langsung masuk rumus kecepatan dikali waktu. Nah, itulah salah satu contoh variasi lagi dalam gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.